Ya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan sekali lagi saya ingatkan, kamu hebat. Ya, kan dunia ini senang membuli, dunia ini senang merendahkan, dunia ini senang menjatuhkan, dunia ini senang bilang kamu bodoh, kamu parah. Wah, Indonesia udah gak ada harapan. Tapi saudaraku, Indonesia tangguh, Indonesia kuat, Indonesia pasti mampu. Memang ada konspirasi untuk memecah belahkan Indonesia, memang ada konspirasi untuk melemahkan Indonesia, memang ada konspirasi yang bilang Indonesia nggak akan tahan menghadapi virus corona, nggak akan tahan menghadapi badai ekonomi, nggak akan tahan. Mungkin sebagian berkata kita nggak tahu masa depan Indonesia bagaimana, tetapi saya di sini untuk kasih tahu buat setiap saudara sekalian, bukan hanya kamu hebat, tapi Indonesia juga hebat. Indonesia pasti kuat, Indonesia tangguh, Indonesia bisa menghadapi. Betul, badai yang kita hadapi besar, tetapi kita masih punya orang-orang yang hebat di bangsa ini yang juga dapat mengatasi persoalan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa betul, quote-unquote, ada saja oknum-oknum perampas kekayaan ini, oknum-oknum yang mau coba adu domba, tetapi juga masih ada orang-orang hebat di bangsa ini yang ditempatkan Tuhan untuk sebuah misi yang baik untuk Indonesia. Dan salah satunya hari ini bersama dengan saya, yaitu Bapak Lanyala, Ketua DPD yang selama ini berjuang untuk membawa aspirasi rakyat. Dan kita beruntung dalam program Kamu Hebat ini untuk dapat menghadirkan beliau. Kita akan jumpai sekarang. Ya, Pak Lanyala, terima kasih untuk hadir di program Kamu Hebat ini. Dan lebih khususnya lagi saya boleh datang ke rumah Bapak. Iya kan, rumah dinas, rumah rakyat, ya, rumah negara. Nah, apa visi Bapak untuk DPD ini? Karena ada banyak orang bilang DPD gunanya untuk apa sih? Yang penting DPR, DPD itu nggak terlalu penting. Bagaimana menurut Bapak? Yang jelas kita ini selalu membawa misi daerah. Iya. Dan saya selalu tekankan bahwa setiap anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu harus banyak bekerja sama dengan pemerintah. Dan alhamdulillah BPD sekarang ini bergerak terus, dan selalu kita tekankan, kita punya satu komitmen bahwa kita ini anggota DPD sekarang ini membawa aspirasi dari daerah ke pusat. Iya. Kita tidak mau bawa masalah dari pusat ke daerah, kita bawa masalah daerah ke pusat. Jadi setiap kita reses, setiap anggota DPD dia turun ke daerah, dia bukan dia cari-cari salah orang, tapi dia mencari masalah yang ada di daerah yang perlu diselesaikan, yang harus diselesaikan oleh kita, supaya orang daerah ini kan dia saya bilang praktis-praktis saja cara berpikir. Dia tidak mau tahu masalah pusat ini, dia nggak mau tahu. Yeah. Yang penting saya di daerah, saya bisa cari nafkah, saya bisa sekolahkan anak, saya bisa makan. Iya. Nah ini yang kita cari ke jalan buat mereka. Dan sebagian daerah biasanya dia hidup di daerah sendiri kan, dia makan dari ladang yang dia tanam sendiri, dia pancing ikan dari ininya sendiri gitu kan, kolamnya sendiri. Bagaimana Bapak? Ya kalau kita buka kan, saya keliling se-Jawa Timur, saya kasih contoh se-Jawa Timur. Ini ada perbedaan antara anggota DPD, anggota rakyat rakyat yang ada anggota DPR-nya, sama satu daerah yang tidak ada anggota DPR-nya. Itu cuma selisih berapa meter. Misalkan satu contoh saja, di daerah Nganjuk, di daerah Nganjuk itu ada kabupaten, kemudian dia bersinggungan dengan daerah Jombang, ada bersinggungan dengan daerah Madiun. Kalau di daerahnya ada anggota DPR-nya dari partai apa saja yang masuk situ, itu bagus, pembangunannya bagus, jalannya bagus. Tapi juga ada satu daerah yang tidak diopeni sama sekali. Karena apa? Karena memang tidak ada anggota DPR-nya. Tidak ada yang dari dapil situ. Tidak ada yang dari dapil situ yang lolos. Jadi nggak diurusin itu. Jadi yang diurusin yang hanya yang ada anggota DPR. Nah DPD ini masuk yang kesana, yang nggak diurusin itu kita masuk. Yang sudah diurusin ini biasanya sudah DPR-nya dia membantu konstituennya, dia kasih dah semuanya itu. Nah sekarang setelah Bapak dengar aspirasi, karena salah satu yang
penting saya pikir dalam satu bangsa yang besar seperti Indonesia adalah mendengar, ya kan? Kenapa orang demo di jalan? Karena mungkin dia merasa aspirasinya nggak ada yang mau dengar, gitu ya kan? Karena semua orang khawatirnya banyak media cuma mau ngomong, kan zaman sekarang zaman media, tapi nggak memberi kesempatan untuk mendengar. Bapak sudah mengambil langkah yang tepat, DPD siap mendengar. Nah, setelah mendengar, kemana Bapak sampaikan ini? Mereka biasanya langsung diselesaikan di komite. Di komite itu ada yang di komite 1 membawai kementerian mana, komite 2 membawai kementerian mana, komite 3 dan 4. Mereka sampaikan di situ. Anggota DPD yang masuk di dalam tiap komite, dia biasa rapat dengan pendapat dengan menterinya. Oh, jadi langsung bisa? Langsung dia sampaikan. Dia sampaikan. Ya, Jadi, alhamdulillah sekarang masih terus, karena masa tidak reses sekarang ya. Mereka panggil aktif, meskipun ada COVID pun ya kita kadang-kadang virtual, kadang-kadang ketemu fisik. Jadi apapun yang sudah disampaikan dan diserap oleh DPD dipastikan oleh Bapak sebagai ketua pasti sampai kepada pejabat yang berwenang. Wow, luar biasa. Nah, dari kelilingnya Bapak sebagai ketua DPD ini, kira-kira apa masalah-masalah paling serius di bangsa kita ini? Kalau saya menilai ini ada ada sesuatu yang tidak tersampaikan kepada rakyat. Kembali itu ya persoalan utama. Ada sesuatu itu apa? Ya, sesuatu itu ada kecemburuan. Bisa Bapak jelaskan tentang ini? Ya, ada kecemburuan. Ada si kaya, si miskin. Ini jomplang sekali. Nah, ini yang harus kita ratakan. Nah, ini Pak Jokowi ini sudah bagus cara kerjanya ini. Ya, cuman ya kita harus juga bantu beliau bagaimana cara meratakan. Nah, ya itulah yang saya sampaikan kepada beliau, kasih kesempatan DPD melalui kementerian supaya kita juga bisa bagi pada rakyat. Itu yang saya sampaikan. Yang tidak ada DPR-nya, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Tetap ada pembangunan. Ya, karena Indonesia tidak butuhkan Superman, Indonesia butuh super team yang bisa mendukung kegerakan Presiden Republik Indonesia juga kan kelihatannya. Ya, harus begitu memang. Nah, Bapak tadi bilang ada kesenjangan, dan mungkin ini sudah cukup lama dibahas, tapi seringkali bukan ini fokus pembahasan, hanya cuman ini ada kesenjangan, tapi tidak diberikan jalan keluar. Nah, menurut Bapak apa peran agama dalam hal ini? Karena bangsa kita satu pasti Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau itu sih saya lihat orangnya. Kalau saya melihat, saya bilang Pancasila ini sudah final. Ya. Final, dan dia tidak akan merugikan agama siapa saja. Saya kalau melihat dari tokoh agama, saya hanya mengambil bahwa tokoh agama ini dia menjalankan syariatnya, menjalankan hakikatnya di dalam perbuatannya, di dalam omongannya, sama apa tidak. Kalau dia sudah tidak sama, kalau ada seorang ustadz yang ngajak perang, ngajak menggebu-gebu yang ngipas. Dan kalau Bapak bicara ustadz, pada dasarnya ada bagian Kristen, ada bagian Islam, ada yang bagian Hindu, ada yang Buddha, yang sama. Intinya radikalisme gitu ya. Iya, sama. Pokoknya ada yang mengajak kepada keonaran, intinya itu. Itu saya tetap anggap bahwa dia bukan ustadz. Karena agama bukan onar. Iya, dia bukan. Karena agama ini pendirian yang membuat kita tenang. Jadi kalau kita punya agama, kita pegang, kita nggak akan gampang digoyang, gampang terpengaruh dengan omongan orang. Kita tetap tenang-tenang aja. Ya. Tapi kalau ada orang yang kipas-kipasi, ayo kita ini demo ini, kalau kita baca medsos mau jatuhkan Pak Jokowi, orang kayak gini nggak usah dipikirin, jangan ditanggapi. Apalagi teman-teman anak-anak muda kita jangan terpengaruh. Dan saya yakin banyak nggak terpengaruh, cuman ada sebagian kecil anak-anak muda yang nongkrong di lapangan, yang ikut demo, ya itu cuman kecil, sebagian kecil, nggak ada apa-apanya. Dan perbedaan agama di bangsa ini sebetulnya sudah final kalau menurut Bapak? Ya, saya bilang final aja. Kita bisa sama-sama, yang Kristen berangkat ke gereja, yang Muslim dia berangkat ke masjid, yang Buddha dia berangkat ke pura, kita bisa hidup sama-sama. Iya. Yang bikin kita nggak bisa hidup sama-sama ini kan yang bikin onar-onar itu.
yang begini, yang nembak sana, nembak sini, bilang ini. Padahal kita kan nggak boleh begitu. Itulah muncul Pancasila. Nah, dalam pengalaman Bapak sebagai ketua DPD, di daerah-daerah ada juga nggak konflik-konflik agama seperti ini? Nggak ada, biasa aja. Dan hanya digoreng oleh orang-orang kelompok tertentu? Iya, justru ya saya melihat banyak di satu daerah ada orang Kristen bantu orang Islam. Di satu daerah lagi ada orang Islam bantu orang Dan Kristen. itu sebetulnya Indonesia, the real Indonesia kan itu, Pak? Iya, dan itu biasa. Dan bisa diterima. Bapak sebetulnya dari daerah mana lahirnya dan besarnya? Kalau saya, orang tua saya semua itu Makassar. Dari Makassar ya? Makassar. Tapi kalau saya sendiri, saya lahir di Jakarta, besar di Surabaya. Mulai kecil. Jadi Dan saya sendiri. waktu kita kecil kan hal-hal seperti itu nggak pernah ada kan konflik kan, Pak? Nggak ada. Saya kan sekolah di sekolah Kristen waktu SD. Wow. SD saya Di mana? Di Jakarta dan Surabaya? Oh, di SD apa itu? Bhinneka Bakti. Oh. Di Surabaya. Dan Bapak tidak terganggu iman dan apapun tuh? Kita ada pelajaran Islam, ada pelajaran Kristen. Yang waktu pelajaran Kristen kita di luar, waktu Islam kita di dalam. Bapak masih mending. Kalau saya sekolah di SD Dewi Sartika di Tebet, Pak, saya tidak pernah bisa belajar agama Kristen. Saya harus belajar agama Islam, Pak. Gitu. Dan nyaman, maksudnya biasa aja gitu. Justru saya belajar menghargai, belajar menghormati. Kenapa? Saya harus hafal Al-Fatihah, sampai sekarang saya masih hafal, Pak, gitu ya kan. Dan saya harus belajar 25 nama Nabi, 99 asma Allah misalnya. Dan itu menjadi hal yang biasa gitu. Dan kita hidup berdampingan. Misalnya kayak malam takbiran. Mungkin itu hari yang paling indah buat saya waktu itu. Kenapa? Karena kita di rumah nunggu kiriman datang dari mana-mana gitu kan. Dan malam Natal juga hal yang paling indah, kita ke gereja siang-siang, biasa sore-sore lah, jam 3 jam 4 kita ke gereja. Selesai itu mama saya masak, lalu kita kirim-kirim ke tetangga. Dan itu indah, dan itu Indonesia yang saya kenal. Gimana menurut Bapak? Memang begitu. Nyatanya begitu. Makanya kita itu kalau malam Lebaran bagi-bagi zakat itu, yang kita cari kan, yang kita lihat itu bukan agamanya, kita lihat orang susah. Yang susah yang mana, itu yang kita kasih. Itu ya, jadi kadang-kala kita lupa sesama demi seiman, iya kan? Padahal Tuhan itu kan mulai dari sesama dulu baru seiman kan gitu. Wah, luar biasa. Nah, menurut Bapak apa yang menyebabkan konflik-konflik agama ini? Karena kalau bicara agama kan bicara darah, Pak. Maksudnya orang kalau udah karena agama kan, waduh, kalau bilang, wah ini demi Tuhan kita, rela mati istilahnya kan. Kalau saya anggap ya karena fanatik ya, mereka selalu fanatik. Kemudian ya akhirnya kepentingan kelompok, membela kelompoknya yang begini. Kalau dulu kan nggak ada yang namanya kelompok-kelompok HTI apa itu tidak ada. Jadi kalau pinjam istilah Orde Baru dulu, mempolitisasikan agama, mengagamakan politisasi. Kan dulu terkenal istilah mengolahragakan masyarakat, memasarkan olahraga kan. Iya. Jadi sekarang kalau saya anggap ya, pokoknya kalau kita merasa kita agama Islam, ya kita lihatlah kelakuanmu juga. Sholat 5 waktu jalan nggak? Puasanya jalan nggak? Apalagi mau ditambah tahajud, mau ditambah salat duha. Kalau terus kita onar, saya kebanyakan yang bikin onar ini ngomongnya soal agama, saya lihat gak puasa, saya lihat sholatnya juga compang-camping, dalam hati saya, ya ini yang gerakin iblis ini. Loh iya toh. Iya. Jadi kalau orang ngomong bener, mengatasagamakan bener, dia harus sesuai. Iya. Tapi kalau orang sudah bicara agama, tapi dia ngompori orang, yang membuat orang jadi panas, itu digerakkan oleh iblis itu ya. Islam tidak begitu. Karena agama sebetulnya seperti yang Bapak bilang, ini agama apa saja, bicara pendirian dan bicara ketenangan. Iya kan, wah luar biasa. Dan membuat orang sejuk. Ya. Nah itu dia. Jadi agama membuat orang punya prinsip, agama membuat orang tenang, dan agama membuat orang sejuk. Dan mungkin juga bisa saling menghargai kan, orang beragama. Saya percaya semua agama mengajarkan kita menghargai. Bahwa di dalam jiwa manusia itu ada 3 unsur yang saya pelajari. Yang pertama adalah unsur malaikat, yang kedua adalah unsur jin, yang ketiga unsur iblis. Nah, kalau unsur malaikat itu dia selalu tunduk patuh kepada aturan Allah. Kemudian unsur jin ini yang selalu menunda-nunda waktu, selalu berkibar. Unsur iblis ini yang selalu membakar, mengajak perang, selalu ingkar, selalu mengajak tarung. Nah, ini ada di dalam jiwa manusia.
ada di dalam jiwa kita. Kalau diri kita dikuasai malaikat, kita ya akan selalu sejuk kalau ngomong, silaturahim yang bagus, Persatuan. iya, persatuan. Kalau dia dikuasai oleh jin, orang ini jadi malas, yang selalu bergibah, ngolong, pokoknya cuman sebisanya cuman ngerasain orang. Kalau dikuasai iblis, wah ini yang selalu mau angkara murka, yang selalu ada orang baik sedikit dicerca, udah pokoknya Difitnah. sudah macam-macam lah. Itu sifat-sifat kayak gini kan nggak boleh ada, dan itu ada di dalam diri manusia. Itu memang fitrahnya seperti itu. Apalagi kalau jinnya sama iblisnya bergabung lagi. Itu makanya manusia itu dikuasai sama apa, mau agama apa saja, kalau dia dikuasai sama malaikat, dia tetap akan tunduk patuh pada aturan Allah. Luar biasa. Nah, sebagai penutup Pak Ketua, jadi Bapak kan banyak mendengar aspirasi. Nah, mungkin kaum milenial ya di program Kamu Hebat, serta kaum lain yang menyaksikan program ini dan merasa diberkati dengan perbincangan kita ini, mungkin ada sesuatu yang Bapak mau sampaikan sebagai bagian dari Ketua DPD yang mendengar aspirasi rakyat. Nah, apa ini kira-kira? Harapan saya kepada para milenial, saya juga pernah kecil dan saya bolehlah lihat sejarah hidup saya nakal sekali. Nakal sekali. Boleh tanya sama guru-guru saya. Oh, waktu remaja-remaja nakal ini. Nakal. Udah, ada yang jawabnya saya anak baik. Tapi satu yang saya selalu ingat, saya tidak pernah tinggalkan sholat. Saya tidak pernah meninggalkan sungkem sama orang tua. Dan saya tidak pernah menyakiti orang. Itu yang saya ikuti, dan sampai detik ini ya saya jalankan terus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini harus banyak membantu orang, banyak bersedekah. Ya. Kita punya duit sedikit, kita nggak usah segan-segan, kita kasih orang susah, bantu. Ya. Biasakan itu. Ya. Itu nanti dia akan, perjalanan hidupnya dia akan lihat nantinya. Iya. Luar biasa. Jadi ada dua hal prinsip yang saya pikir ini sangat penting buat kita. Yang pertama, apapun yang terjadi, yang pertama jangan tinggalkan Tuhan. Lalu pada saat kita tidak tinggalkan Tuhan, otomatis kita akan menghormati dan menghargai orang tua. Dan juga ini jangan merugikan, jangan nyusahin orang, saudara. Jadi tiga ini satu kesatuan yang Pak Ketua tadi sampaikan. Ada jadi lagi, siapapun saudara. ada lagi. Ini perjalanan hidup saya. Tahu mungkin Pak Gilbert masih ingat, saya jadi ketua umum PSSI yang diturunkan. Oh iya, sempat kan? berapa tahun yang lalu. Kemudian yang saya difitnah sebagai seorang koruptor. Iya. Tapi saya melawan semua. Alhamdulillah, saya sekalipun ditahan 7 bulan di lantai 7, di kamar nomor 7. 3 kali. Ya. Akhirnya saya divonis bebas murni tahun 2016. Amin. 27 Desember. Itu satu hari setelah ulang tahun saya, Pak. Saya ulang tahun 26 Desember. Perjalanan itu saya mencalonkan gubernur kan. Ya. Gagal juga. Ya. Gak dapat rekom dari salah satu partai, yang akhirnya saya lompat ke DPD. Ya, karena kesabaran ujian-ujian yang kita terima semua ini, ya alhamdulillah saya jadi ketua DPD, dapat RI 7. Wah, saudara, ini pelajaran yang sangat berharga, yang tidak bisa kita jumpai di bangku-bangku sekolah, tidak bisa kita jumpai di buku-buku manapun, saudara. Tapi kita jumpai dari pengalaman perbincangan hati ke hati ini. Saya simpulkan lagi, satu, apapun yang terjadi, siapapun saudara, ingat takut akan Tuhan, ya kan? Nah, kalau kita takut akan Tuhan, kita pasti menghargai, menghormati orang tua kita. Dan karena itu kita punya prinsip tidak pernah menyusahkan dan merugikan orang. Kita boleh nakal, boleh apapun, tapi jangan merugikan orang, jangan menyusahkan orang. Tapi sedapat mungkin mari kita berbuat baik. Lalu yang kedua, diajarkan untuk sedekah atau mengasihi atau memberi. Kalau kita punya uang, kita beri. Kalau kita pun nggak punya uang, minimal kita sedekah kata-kata positif, kita sedekah senyuman, kita sedekah memberi semangat, kita sedekah dengan tangan kita yang terulur. Ada orang sakit kita bantu, ada orang susah kita tolong. Karena sedekah tidak selamanya materi, tapi dalam segala hal kita bisa bersedekah.
Dan yang ketiga luar biasa, itu emas itu saudara, ya kan. Oh, kalau orang Papua bilang kakak batu kakak, ya kan. Yaitu jangan cepat menyerah, karena ada up and down in life, ada angka turun, ya kan. Dan beliau bicara dari hatinya. Saya pernah dalam tuduhan apapun dituduh sebagai seorang koruptor, dan saya bisa lewati semuanya, lolos sampai terbukti bebas murni. Thank God, alhamdulillah, semua karena pertolongan Tuhan. Mencalonkan gubernur, wah habis jadi tersangka, sekarang wah mencalonkan gubernur, gagal lagi. Sebagian orang berkata, this is it, selesai hidup saya. Orang milenial bilang kelar hidup lo, ya kan. Tetapi ia tidak menyerah, ia tetap berjuang, karena God is a great God. Tuhan tetap Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Orang yang berseru, orang yang memohon, orang yang meminta, orang yang merendahkan diri dan memohon belas kasihan Tuhan, akhirnya mendapat kepercayaan Tuhan. Jadi itu adalah kesaksian beliau, bagaimana Tuhan itu hidup, bagaimana Tuhan itu dahsyat, bagaimana kita tidak boleh menyerah. Jadi buat bangsa Indonesia, jangan putus asa, jangan menyerah. Ingat masih ada mujizat, ingat masih ada Tuhan. Saya di sini di rumah dinas dari Ketua DPD, yaitu Bapak Lanyala, bersama dengan Bapak Lanyala mengingatkan buat saudara, kamu hebat. Sampai berjumpa program berikut. Yeah.